Shalom, berkah dalam Ibu Bapa dimanapun berada. Bahagia kita bertemu kembali di bulan April Persekutuan Ekumene Surakarta yang kita suka dan kita punya dan kita selalu rindu bertemu setiap bulan di Senin yang terakhir. Sekaligus di bulan April 2022 kita boleh bersama-sama memperingati Paskah. Di gereja di paroki kita sudah memulainya dan kita sudah mendengarkan dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Dan persekutuan ekumene di Senin terakhir ini kita akan bersama-sama meninggikan nama Tuhan melalui persekutuan ibadah ekumene Senin malam hari ini. Kiranya Tuhan ditinggikan senantiasa. Kita puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memuji setiap kebaikan Tuhan. Sebab Engkau begitu besar Yesus. Segala perbuatanmu yang begitu ajaib bagi hidup kami ya Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami berikan pujian hanya bagi nama-Mu Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan suara kami hanya untuk-Mu ya Tuhan kami. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab tiada yang seperti-Mu ya Tuhan kami. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap memuji nama-Mu Yesus. Kita katakan sekali lagi, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian,
pembukaan kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, persekutuan doa oikumene di tempat ini maupun di rumah masing-masing, mari kita bersatu di dalam doa untuk membuka ibadah oikumene pada saat ini. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Pada saat sore hari ini ya Tuhan, persekutuan doa oikumene, Tuhan izinkan ya Tuhan kami boleh melakukan persekutuan ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya biarlah kuasa Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami. Baik yang di studio ini maupun yang di rumah masing-masing ya Tuhan. Semua kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Berkuasalah atas ibadah ini ya Tuhan. Berkuasalah atas firman-Mu sehingga setiap orang yang mendengar sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan, kami menjalaninya Tuhan. Dan menikmati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang baik yang di studio maupun yang ada di Rumah masing-masing. Ya, yang di rumah masing-masing. Iya. Tiba saatnya kita akan menaikkan pujian kita sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, amin. Amin. Allah yang mengalahkan kuasa maut, amin. Amin. Dan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menebus setiap dosa kita. Amin. Haleluya, kita akan menaikkan pujian Allah bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah kuasa-Mu,
saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita mengingat kembali akan pengorbanan kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib yang telah menebus dosa kita semua, baik yang ada di sini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Tiba waktunya kita merenungkan kembali. Sebegitu besar kasih-Mu Tuhan, telah kami lihat kebaikan-Mu bagi hidup kami. Amin. Haleluya Yesus. Tiada kasih yang seperti-Mu ya Bapa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan. Amin. Kami bersyukur Yesus untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Bagi setiap hidup kami Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita menggantikan kami ya Bapa. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Nyanyikan bersama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita pujikan dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat Bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Sebab dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkan hidup kami. Kau selamatkanku. Dan kini Tuhan, kami hidup hanya ingin menyenangkan-Mu Yesus. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk
Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur pada malam di hari Senin terakhir bulan April. Kami sudah melewati dan merayakan memperingati Paskah di gereja dan paroki kami masing-masing. Dan kembali pada malam ini mulai persekutuan Ekumene Surakarta, kami boleh kembali meninggikan, memuji nama Tuhan di tempat kami masing-masing. Bahkan kami boleh sebentar mendengarkan, merenungkan sabda firman-Mu. Tolonglah kami semua dengan Roh Kudus Tuhan, saat kami boleh mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Shalom berkah dalam, selamat Paskah. Dimanapun kita berada saat ini, kembali kita boleh merenungkan kembali karya penyelamatan Allah datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu kita akan bersama boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus bab 16 atau Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan untuk kita pada Senin terakhir bulan April 2022. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia dimanapun berada. Sekali lagi selamat Paskah. Apa yang dapat kita renungkan kembali dengan peristiwa Paskah? Apa yang kita bisa renungkan kembali dengan peristiwa kebangkitan Yesus? Yang pertama, kebangkitan Yesus merupakan satu peristiwa yang sungguh dan benar terjadi. Kebangkitan Yesus adalah satu peristiwa yang menyejarah. Satu peristiwa yang menyejarah artinya satu peristiwa yang sungguh-sungguh dan benar terjadi. Tidak hanya Alkitab mencatatnya dalam tradisi tulisan. Tradisi lisan pun di Timur Tengah sana ada cerita turun-temurun tentang kebangkitan. Dan sejarah dunia pun tahu bahwa ada peristiwa kebangkitan. Dan apa yang membuat kita lebih lagi bisa mengerti tentang peristiwa ini sungguh menyejarah. Peristiwa kebangkitan itu merubah kalender dunia. Kenapa? Dengan kebangkitan itu kita baca tadi semua Injil, keempat Injil berkata, setelah hari Sabat lewat, menjelangnya menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu Injil Matius. Markus sudah kita baca. Jadi sesudah Sabat lewat, besoknya, sesudah hari ke-7, besoknya hari pertama. Hari pertama itu menjadi hari yang penting dan menyejarah. Kenapa?
Sejak hari pertama itu kalender di dunia ini, di belahan dunia manapun memperingatinya dengan kita melihat kalender dunia sebagian besar merayakannya dengan kita libur. Tanggal merah kan? Kenapa menjadi tanggal merah? Karena memang Yesus bangkit pada hari pertama. Belahan dunia ini, sepertiga dunia ini yang percaya dia, penduduknya luar biasa. Mereka boleh melihat dan menyaksikan sendiri. Hari ini, hari kebangkitan, hari Paskah merubah kalender dunia. Dunia berubah secara dunia, maka sejak hari pertama di setiap minggu yang berjalan kita memperingatinya dengan kita datang bergereja pada hari Minggu. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara. Janji tentang datangnya Mesias, janji para nabi tentang datangnya Mesias tergenapi dengan wafat dan bangkitnya Tuhan Yesus. Janji kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya, iya dan amin. Bagi setiap orang yang percaya dengan wafatnya di Bukit Golgota. Dan ada dua kata kunci di sana. Sudah selesai dan menyerahkan nyawanya. Garis bawahi, menyerahkan nyawanya. Dan Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa manusia. Sehingga konteks kita kalau melihat dari perjanjian lama, jika orang berbuat dosa, mereka harus cari binatang. Untuk apa? Dipersembahkan. Untuk apa? Untuk menggantikan dosa. Tetapi dengan wafatnya Yesus di hari Jumat yang paling baik dari semua hari, Good Friday, maka sudah selesai. Selesai apa? Karya penyelamatannya. Sudah selesai. Apapun yang boleh kita nanti gumuli, jika kita menyerahkan dan mengimaninya, waktu Tuhan akan terjadi dan pasti selesai. Karena apa? Sudah selesai. Sudah selesai semuanya. Apapun juga. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga. Jika engkau percaya, jika engkau mengimani, Allah Tuhan satu-satunya. Dan tidak ada Allah dan Tuhan yang lain. Allah Tuhan satu-satunya yang sudah datang ke dunia. Dan dia wafat bagi dosa manusia. Sehingga dia menjadikan hari Jumat itu menjadi hari yang paling baik dari semua hari. Maka kita mendapatkan hari Jumat hari yang paling baik dari semua hari. Hari ke-6, hari ke-7 Sabat kita mulai misa sore bagi kita yang ke paroki hari Sabtu. Kita sudah mulai misa karena itu hari Sabat. Dan hari pertama di minggu yang berjalan merubah kalender dunia di mana dia bangkit. Dan dia bangkit berarti sungguh janji nubuatan para nabi sudah selesai. Janji kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk dosa dan Bapak Ibu Saudara. Sudah selesai. Dan tidak hanya itu. Tanggal 26 kalau tidak salah ya. 26 atau 27. Hari Kamis kita akan memperingati bulan depan. Tanggal kita warna merah. Memperingati apa itu? Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenapa dia naik ke surga? Karena datangnya dari surga. Karena dia datangnya dari surga, dialah yang empunya surga. Karena dialah Allah Tuhan satu-satunya. Karena dia yang empunya surga, sesudah karya selesai, dia kembali ke surga. Untuk itu, jika ada yang percaya kepadanya, dia pasti sampai di surga. Kenapa? Yang mengajak untuk datang ke surga, yang empunya surga. Yang mengajak, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang beruban berat. Mari ikut aku, pasti masuk surga. Kenapa? Yang mengundang kita masuk surga, yang empunya surga. Bulan depan kita akan memperingati hari kenaikannya. Itu berarti apa? Memang dia bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada kenaikan. Kalau Yesus mati dan tidak menyerahkan nyawanya, selesai di situ, mana mungkin kita memperingati kenaikannya? Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, di Paskah Ikumene Surakarta dan kita masih online seperti ini, belum bisa kita onsite di tempat, kita belum bisa bertemu seperti biasa Senin terakhir. Kita berdoa, kita dukung pemerintah supaya COVID segera berlalu. Kita berdoa agar usaha pemerintah, termasuk booster di mana-mana,
supaya daya tahan tubuh setiap warga negara itu ada dan kuat. Ekonomi akan bangkit, Indonesia akan bangkit. Kita sebagai warga negara, warga gereja 200% mendukungnya, tidak hanya 100%. Kita sungguh-sungguh serius dan benar-benar mendukungnya. Sebagai warga beriman, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah dijamin kehidupan kekal oleh kebangkitan dan nanti kenaikannya. Yang kita peringati di gereja dan paroki kita masing-masing. Dia sudah bangkit. Yel-yel yang sering kita ingatkan, dia sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Haleluya, haleluya. Selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan masuk doa syafaat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk berdoa syafaat. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu. Sebab Yesus sudah berkata di dalam Matius 28 ya Tuhan, bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Engkau sudah memegang kunci kerajaan maut dan kerajaan sorga ya Tuhan. Kepadamu-Lah kami merendahkan hati ya Tuhan, memohon berkatilah pemerintahan kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden ya Tuhan, para menteri. Biarlah para menterinya juga kompak ya Tuhan dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden kepada para menteri ini ya Tuhan. Demikian juga untuk para gubernur seluruh Indonesia, para bupati, para wali kota ya Tuhan. Demikian juga Bapak Camat, Lurah ya Tuhan, sampai kepada RT, RW ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah kami bersatu padu dalam membangun bangsa kami ini ya Tuhan. Sehati sepikir ya Tuhan, sehingga baik COVID Tuhan, lalukanlah dari negara kami ini ya Tuhan. Kami sudah mengalami dan melihat bahwa penanganan COVID begitu luar biasa ya Tuhan. Dan sampai kepada vaksin ya Tuhan, booster ya Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ke depan ekonomi bangsa kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami juga Tuhan, Surakarta ini. Berkatilah kota kami ya Tuhan, berkati wali kota kami ya Tuhan. Sehingga melaluinya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan ya Tuhan. Berkati juga TNI, Polri ya Tuhan yang mengamankan bangsa kami ini dari gangguan dari dalam maupun dari luar ya Tuhan. Biar Tuhan mereka sehati sepikir dan tunduk kepada Panglima tertinggi, bahkan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden ya Tuhan, yang sebagai Panglima tertinggi di negara kami ini ya Tuhan. Biarlah kami terus tunduk kepada pemerintah kami ya Tuhan, dan berkatilah kami ya Tuhan semua, sehingga melalui masyarakat Indonesia ini Tuhan, kami semakin maju ya Tuhan, semakin makmur sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan negara kami semakin disegani oleh negara-negara yang ada di dunia ini ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina ini ya Tuhan. Tuhan tolong supaya ini berhenti ya Tuhan. Sehingga nuklir tidak akan pernah ditombol ya Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan indah pada waktunya bagi kami. Engkau memperlengkapi kami semua ya Tuhan. Demikian juga hamba-hamba Tuhan dari sekolah-sekolah teologi ya Tuhan. Engkau memberkati, mempersiapkan kami semua dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan, untuk melayani pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Baik, kita akan mengakhiri untuk hari ini. Tapi sebelumnya saya mengundang untuk semuanya bangkit berdiri. Amin. Bapak Ibu di rumah juga bisa ikut berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan pujian, ku naikkan syukurku. Karena sebagai bentuk ucapan syukur kita bahwa Yesus yang kita sembah telah bangkit. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
katakan bersama, kasih yang begitu besar. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Oh, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, ku dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Pada hamba yang kami silakan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia dimanapun berada, kita boleh mengakhiri persekutuan Ekumene Surakarta malam hari ini dengan kita boleh menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati kita yang ada di tempat ini, memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, memberkati TA TV, memberkati semua yang mengasihi Engkau, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, Senin terakhir bulan April kita boleh lalui dan kita akan bertemu kembali di Senin terakhir bulan Mei 2022. Kami ucapkan sekali lagi selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, berkah dalam. Terima kasih.